Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, asyiral ikhwah wal akhwat, rahimakumullah. Kita masuk di dalam pembahasan yang baru di malam hari ini. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, di halaman ke-44 di buku cetakan Manaratul Islami, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa raja'na ila siratihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan kembali kepada pembahasan sirah, perjalanan hidup beliau. Nah, ini tentunya setelah dibahas satu persatu dari mulanya bagaimana orang-orang yang menguasai Makkah, kemudian setelah itu Makkah ingin dihancurkan oleh Abrahah dan bala tentaranya, kemudian Allah binasakan mereka, dan Abrahah sendiri kematiannya sangat menggenaskan sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan setiap orang yang membinasakan dan berusaha untuk menghancurkan agama Allah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita masuk dalam pembahasan sirah berikutnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan judul yang baru dalam pembahasan kita di malam hari ini. Kata beliau, wafatu Abdillahi walidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh rahimahullah, kisah wafatnya Abdullah. Abdullah ini adalah walid. Walid itu artinya orang tua, yang bisa diartikan bapak. Dan bapaknya Nabi SAW ini bernama Abdullah. Bapaknya Nabi SAW ini bernama Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sekilas kita akan bacakan sedikit pembahasan berkaitan dengan Abdullah ini. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin a'azakumullah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab ini, saya berikan pendahuluan. Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW, beliau terlahir dalam keadaan yatim. Seorang yatim itu orang yang tidak memiliki kedua orang tua. Dalam bahasa Arab disebut dengan yatim. Baik meninggal ayahnya, demikian pula meninggal ibunya, namanya yatim. Kalau kita di Indonesia, sebagian orang mengistilahkan, kalau bapaknya yang meninggal yatim, kalau ibunya piatu. Nah, ini dalam bahasa Arab sama saja, yatim. Dan seorang dikatakan yatim itu ketika dia belum baligh. Kalau sudah baligh bukan yatim lagi namanya, ya kan? Nanti dia dihitung sebagai yatim, dan berlaku ketentuan-ketentuan terhadap seorang yatim itu bagi orang yang belum baligh. Rasulullah alaihi salatu wassalam itu, beliau memang terlahir dalam keadaan yatim. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Adapun bapaknya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Namanya Abdullah, arti Abdullah itu hamba Allah ya, tapi bukan seorang yang namanya Abdullah itu sudah pasti muslim, belum tentu. Karena orang-orang zaman dulu itu mereka banyak yang bernama dengan Abdullah sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi. Sudah ada penamaan Abdullah itu, tapi itu bukan penamaan yang menjadi tolak ukur apakah seorang itu muslim atau tidak. Jadi nama itu bukan menjadi tolak ukur kebenaran hakikat sesuatu. Nah, terkadang nama itu hanya sekedar nama. Ada orang namanya Muhammad, padahal dia adalah orang yang sangat jauh perilakunya dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, hakikat sesuatu itu adalah apa yang seorang amalkan. Dan Abdullah ini dikenal sebagai orang yang meninggal di usia yang sangat muda.
Dan dimaklumi ma'asyiral muslimin azakumullah, menurut beberapa versi ulama bahwa Abdullah ini meninggal dunia saat Nabi Muhammad berada di kandungan ibunda tercinta Aminah, ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada silang pendapat di kalangan ulama ya dalam permasalahan ini. Adapun ma'asyiral muslimin azakumullah, bapaknya Nabi Abdullah ini, beliau bukan berasal dari keturunan Nabi. La, sangat jauh sekali. Karena bapaknya Nabi alaihi salatu wasallam, Abdullah ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Qisasul Anbiya, bahwa Abdullah ini, bapaknya Nabi, dia adalah seorang pemuda asal Makkah dari keturunannya Abdul Muttalib. Dia memiliki saudara laki-laki yang namanya Abu Talib. Jadi Abu Talib ini anaknya Abdul Muttalib, dan dialah nanti yang merawat Nabi semeninggal kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Dan dia merupakan putra dari pasangan Abdul Muttalib bin Hashim dan Fatimah binti Amr. Jadi Abdul Muttalib ini, Abdul Muttalib bin Hashim namanya, dia menikah dengan seorang wanita, Fatimah binti Amr namanya, dan memiliki sejumlah anak yang sangat banyak. Dan Abdul Muttalib ini orang yang sangat berpengaruh ya di kalangan bangsa Quraisy, dan kita telah menyebutkan sekilas tentang Abdul Muttalib ini bahwa dia memang pemuka suku Quraisy. Sampai Abrahah saja ketika ingin menghancurkan Ka'bah, maka Abdul Muttalib bertemu kepada Abrahah ini sebagai pemuka bangsa Quraisy. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, manusia di kota Mekah khususnya suku Quraisy, mereka ini kembali kepada Abdul Muttalib jika ada apa-apa. Mereka mengembalikan segala urusannya kepada Abdul Muttalib. Ya, pemuka bangsa dia. Ma'asyiral ikhwah a'azakumullah. Dan ayah Nabi Abdullah ini disebutkan dalam beberapa versi sirah para ulama bahwa beliau meninggal di sebuah perjalanan ketika beliau bermusafir. Dan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, seorang yang mengetahui dan mendapatkan berita bahwa istrinya mengandung, tentu dia akan lebih semangat untuk mencari ma'isyah, mencari kecukupan berupa dunia untuk mencukupi anak dan istrinya. Apalagi anak yang dikandung itu butuh dipersiapkan pakaiannya, butuh disiapkan biayanya ketika dia lahiran. Maka seorang ayah layaknya manusia biasa, Abdullah ini semangat untuk bekerja. Dia seorang pedagang ya. Kerjanya musafir. Orang-orang zaman dulu itu dagang bukan hanya di pasar saja, di kotanya sendiri, enggak. Tapi bermusafir. Termasuk pamannya Nabi Abu Talib itu juga sama tuh, kerjanya musafir. Dan musafir itu sesuatu yang sangat bagus sekali dari sesuatu yang biasa dilakukan oleh para nabi Allah Azza wa Jalla. Orang kalau hidup di dunia ini nggak pernah bermusafir, rugi dia dan belum sempurna kehidupannya. Karena dia nggak pernah merasakan, jamaah, nggak akan nampak keimanan dari dirinya. Nanti akan nampak aslinya seseorang kalau bermusafir. Maka kalau kita mau tahu sifat seorang aslinya, ajak dia bersafar. Akan kelihatan tuh nanti saat keadaan-keadaan sulit. Karena orang bermusafir itu banyak sekali ajakan untuk bermaksiat di situ. Kenapa? Karena kalau orang melakukan perjalanan itu biasanya akan cenderung tidak akan ada yang mengenal dia. Ajakan kejahatan, ajakan untuk maksiat itu akan senantiasa menghantui. Dan bisa saja seorang hamba itu terperdaya dengan hal tersebut. Ajakan untuk mencuri misalnya, curi saja, tidak ada yang kenal Anda di sini. Demikian pula ketika dia melihat ada wanita-wanita yang membangkitkan syahwatnya di dalam perjalanan musafir, akan mudah sekali untuk dia bermaksiat saat itu karena kondisi tidak ada manusia yang mengenal dia. Itu satu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, seorang yang bermusafir itu dia akan merasakan kesulitan-kesulitan. Disitulah nampak nanti sikap aslinya. Mulai dari kekurangan harta, kekurangan biaya, kekurangan makanan saat bermusafir.
itu akan nampak sikap asli seseorang, bagaimana aslinya orang tersebut. Ini ma'asyiral ikhwan azakumullah. Oleh karena itu, tidak sempurna seorang muslim keislamannya sebelum dia merasakan sulitnya seorang hamba itu bermusafir. Dia akan melihat di situ ujian demi ujian. Nabi SAW menyebutkan musafir itu kit'atun minal adab. Itu adalah potongan dari adab yang Allah berikan. Jadi ayah Nabi Abdullah ini orang yang memang kerjanya bermusafir. Apalagi dia mendapatkan kabar bahwa istrinya mengandung, maka dia pun bermusafir. Kemudian ma'asyiral ikhwan azakumullah, di pertengahan jalan menuju pulang, ini bainal Makkah wal Madinah, di pertengahan antara Makkah dan Madinah, dia mengalami sakit yang sangat dahsyat. Dia pun beristirahat beberapa hari di sebuah tempat antara Makkah dan Madinah. Allahu alam, saya lupa namanya, nama tempatnya. Yang jelas beliau Abdullah ini beristirahat untuk menunggu sampai keadaannya pulih kembali. Namun qaddarallah, Allah tidak mentakdirkan Abdullah bapaknya Nabi ini sembuh dan bisa pulang menemui istrinya tercinta. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ini, beliau jatuh sakit dan semakin parah, dan akhirnya dia meninggal dunia di dalam perjalanan itu, di sebuah tempat yang bukan tempat asalnya. Kemudian ma'asyiral ikhwan azakumullah, menurut sebagian versi para ulama ahli tafsir atau ahli dalam permasalahan sirah ini, mereka menyebutkan bahwa Abdul Muttalib ini meninggal di usia yang sangat muda, sebagaimana kita sebutkan di awal. Tapi berapa usianya, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Menurut pendapat yang masyhur di tengah para ulama, bahwa dia meninggal dunia di usia di bawah 20 tahun, 18 tahun. Ini sebagian versi para ulama. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau meninggal dunia di usia 25 tahun. Dan sebagian versi lagi menyebutkan bahwa beliau meninggal dunia di usia 30 tahun. 30, 25 atau 18, ini usia yang sangat muda ya. Usia yang sangat muda sekali. Orang masih memiliki kekuatan untuk melakukan safar, untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya, artinya apa? Orang ini meninggal dunia dalam keadaan sangat muda sekali. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat, Abdullah ini ketika meninggal dunia di dalam usia yang sangat muda, dia adalah orang yang paling penting dari sejarah kehidupan manusia termulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari benihnya lah lahir seorang manusia termulia di kalangan umat Islam ini yang lahir di kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan ma'asyiral muslimin a'azakumullah ya, tentang meninggalnya ini dari beberapa versi para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa Abdullah ini meninggal ketika usia kandungan Nabi Muhammad SAW itu 3 bulan. Dalam beberapa versi lagi disebutkan sekitar usia 6 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Dalam permasalahan ini memang ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama, beberapa riwayat. Ala kulli hal, itulah yang dapat kita sampaikan dalam pembahasan muqaddimah sebelum kita memasuki pembahasan yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Baik, kita masuk dalam pembahasan. Kata beliau, wa qad ikhtulifa fi wafati abihi Abdullah hal tuwfiya ba'da wiladatihi aw qablaha, al-aktsaru ala annahu tuwfiya wa huwa hamlun. Dan sungguh kata beliau, ukhtulifa, terjadi perselisihan. Ukhtulifa itu dari kata-kata ikhtalafa yakhtalifu, ikhtilaf, terjadi perselisihan di kalangan para ulama fi wafati abihi Abdullah, tentang wafatnya bapaknya Nabi yang bernama Abdullah. Ada silang pendapat tentang masalah ini. Hal tuwfiya ba'da wiladatihi aw qablaha, apakah dia meninggal dunia ba'da wiladatihi, setelah lahirnya Nabi atau sebelumnya? Tadi di versi awal kita sebutkan bahwa para ulama mengatakan, ada yang menyebutkan usia
3 bulan kandungan ibunya Aminah. Ada yang menyebutkan 6 bulan. Tapi ternyata ada juga silang pendapat di kalangan para ulama versi yang lain, yaitu apakah dia diwafatkan setelah anaknya lahir atau saat di kandungan. Al-aktsar ala annahu tuwfiya wa huwa hamlun. Pendapat yang paling banyak dan dikuatkan oleh para ulama dalam masalah ini, yaitu Abdullah ini wafat wa huwa hamlun, dalam keadaan dia masih berada di kandungan. Nabi Muhammad masih di kandungan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ya. Baik. Wala khilafa anna ummahu matat baina Makkah wal Madinah bil abwa. Tapi tidak ada silang pendapat bahwa ummahu, ibunya, matat, yaitu Aminah, meninggal dunia baina Makkah wal Madinah, di antara Makkah dan Madinah juga, bil abwa, yang namanya adalah abwa. Meninggal dunia juga ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat namanya abwa. Ingat jemaah ya, yang perlu antum pahami tentang permasalahan sirah itu nama-namanya, tempat-tempatnya, dan beberapa silang pendapat ulama ini dicatat poin-poinnya. Yang pertama tadi nama bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Meninggalnya di antara Mekah dan Madinah di perjalanan safar. Ini harus dihafal ini yang dasar-dasar. Kemudian ibunya namanya Aminah. Beliau juga wafat di antara Mekah dan Madinah. Disebutkan nama tempatnya oleh Syekh, namanya Abwa. Namanya Abwa. Baik. Munsarafaha minal Madinati min ziyarati akhwalihi. Yang mana Aminah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia wafat ketika munsarafaha, dia berpulang minal Madinah, dari kota Madinah, min ziyarati akhwalihi, untuk menziarahi beberapa paman-pamannya. Ya. Keluarganya lah dia kunjungi. Sama keadaannya ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Meninggal dunia juga dalam keadaan perjalanan. Menunjukkan apa? Seorang yang melakukan perjalanan itu, dia mesti siap dalam keadaan apapun itu. Karena kematian itu bisa saja menjemput seorang di perjalanan. Jadi di dalam sebuah perjalanan itu hendaknya seorang memperbanyak amalan-amalan seperti zikir dan hal-hal yang lain. Karena kita tidak tahu jamaah, sekarang ada orang-orang yang Allah SWT wafatkan mereka bukan di ranjangnya, tetapi Allah wafatkan mereka di atas kendaraannya. Oleh karena itu para suami, para istri, ya, kita semua yang hadir di tempat ini dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan pembahasan ini, hendaknya kita melakukan sesuatu kebaikan sebelum kita meninggalkan anak dan istri kita. Kadang kita pergi, Allahu a'lam, apakah kita yang lebih dahulu berpulang, ataukah tatkala kita pergi, istri kita dan anak-anak kita yang Allah SWT panggil mereka dahulu. Oleh kulihal kehidupan dunia ini, kita harus bersedia dan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh, walam yastakmil idzaka sitta sinin. Dan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ya. Walam yastakmil, dan tidak sempurna atau usia Nabi sallallahu alaihi wasallam idzaka sitta sinin. Belum cukup usianya 6 tahun. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi hal yang mesti kita pahami di sini, Rasulullah SAW adalah orang yang juga kehilangan ibunya di usia yang sangat muda. Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Setelah itu kafalahu, kafala itu artinya ditanggung, ya, dirawat, dididik. Artinya Nabi Muhammad SAW itu sepeninggal ibunya, maka tanggung jawab untuk memperhatikan dan pendidikan Nabi SAW itu dibebankan kepada Abdul Muttalib, kakeknya. Ini kakek yang peduli, ya. Dari orang tua yang hampir tidak kita dapati zaman sekarang keadaan seperti ini.
Di mana orang tua mau ngurusi anak kecil? Ya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Wa raqqa 'alaihi riqqatan lam yariqqaha 'ala auladihi. Yang paling mengejutkan lagi yaitu Abdul Muttalib ini ketika dia merawat Nabi, raqqa 'alaihi riqqatan lam yariqqaha 'ala auladihi. Dia lebih menyayangi Nabi Muhammad dibandingkan dia menyayangi anak kandungnya sendiri. Kalau kita jamaah, ada orang titip anak sama kita, tetap anak kita dahulukan. Ya kan? Abdul Muttalib bukan enggak punya anak, banyak anaknya. Ya ma'asyiral muslimin a'azakumullah, dia lebih menyayangi anak ini, yaitu Nabi Muhammad, dibandingkan anak-anaknya yang lain. Kalau kita justru jamaah, kadang ada anak-anak teman kita yang dititipkan kepada kita dalam jangka waktu yang sebentar. Sebagian di antara kita justru menzalimi anak itu, menjahati anak-anak tersebut karena bukan anak kita. Tapi ma'asyiral ikhwah wal akhwat, beliau ini kakek yang sangat luar biasa. Ya. Menyayangi Nabi Muhammad mengalahkan anak dan keluarganya sendiri. Fakana la yufariquh. Di antara hal yang menunjukkan kasih sayang yang sangat dahsyat dari seorang kakek Abdul Muttalib, yaitu apa? Beliau tidak pernah yufariquhu, enggak pernah pisah, selalu bersama. Kalau kita kan jamaah, secinta-cintanya kita sama orang, kalau pergi kerja kita tinggal juga itu. Kita cinta sama anak kita, cinta. Kalau kita pergi kerja, kita bawa anak kita, enggak. Tinggal semuanya. Tapi beliau ini la yufariquhu, enggak pernah mau pisah. Selalu sama. Hatta wa ma kana ahadun min waladihi yajlisu ala firashihi ijlalan lahu illa Rasulullah SAW. Sampai kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada satupun anaknya Abdul Muttalib, ya, makana. Ma di situ artinya tidak, ya. Itu ma nafiyah, bukan ma mausulah, artinya tidak. Tidak ada ahadun min waladihi, tidak ada satupun dari anaknya Abdul Muttalib yajlisu ala firashihi, yang berani duduk di ranjangnya Abdul Muttalib. Nggak ada yang berani. Kenapa? Ijlalan lahu, saking segannya dengan bapaknya. Kita sudah singgung sedikit tentang siapa ini Abdul Muttalib, ya. Dia pemuka Quraisy, orang yang sangat dihormati, jasiman, wasiman, orang yang punya tubuh yang besar, sosok yang sangat karismatik. Orang kalau ngelihat dia jamaah segan langsung. Sosok seorang pemimpin. Anak-anaknya pun segan sama dia, nggak berani. Kita sehebat apapun kita, anak-anak kita masuk juga di kamar kita, ya kan? Kita baring-baring di kasur, ikut juga anak kita. Tapi anak-anaknya Abdul Muttalib nggak ada yang berani. Betul-betul hormat, menghargai dan segan dengan orang tuanya. Nggak ada yang berani tidur-tidur naik di atas ranjang Abdul Muttalib. Anak-anaknya nggak ada yang berani. Illa Rasulullah, kecuali Nabi SAW berani. Dan dibiarkan, ya. Wa qadima Makkah qaumun min bani Mudlij min al-Qafah. Suatu ketika sebuah suku yang dikenal dengan Bani Mudlij dari suku Qafah, mereka datang ke Mekah. Ini ada suatu suku datang dia ke Mekah. Falamma nadharu ilaihi qalu li jaddihi. Maka ketika orang-orang dari luar Mekah ini, dari Mudlij, dari sebuah tempat yang namanya Qafah, mereka melihat Nabi, dilihatnya Nabi, diperhatikannya bagian kaki Nabi. Maka orang-orang ini mengatakan kepada kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib, apa kata mereka? Ihtafid bihi. Wahai Abdul Muttalib, jagalah anak ini. Kenapa? Falam najid qadaman asbah bil qadamil ladzi fil maqami min qadamihi. Karena kami tidak mendapati ada telapak kaki yang serupa dengan telapak kaki di makom Nabi Ibrahim yang ada di dekat Ka'bah, kecuali dia saja yang sangat mirip kakinya, telapak kakinya dengan telapak kaki Nabi Ibrahim. Makom Ibrahim itu makom. Makom itu artinya tempat berpijak. Ya, itu disebut dengan makom. Orang sekarang makom itu orang Indonesia menyebutnya makam, ya. Makam itu diartikan kuburan, kan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakum. Makom itu kalau bahasa Arab disebut dengan makom. Makom Ibrahim itu telapak kaki Nabi Ibrahim, di mana beliau berpijak, salah satu telapak kaki yang membekas, yaitu di dekat Ka'bah yang disunahkan seorang untuk sholat 2 rakaat di situ, di makam Ibrahim itu bekas kakinya Nabi Ibrahim. Dan kata orang-orang dari Bani Mudlij, dari
Qafah ini, kami nggak mendapati ada satu tapak kaki orang pun yang sangat mirip dengan telapak kakinya Nabi Ibrahim di makam Ibrahim itu, kecuali kaki anak ini. Ihtafid bihi. Wahai Abdul Muttalib, betul-betul kau jaga anak ini. Ini pesan mereka. Faqala li Abi Talib, maka ma'asyiral ikhwan azakumullah, ketika mendengar itu Abdul Muttalib, sang kakek Nabi ini, mengatakan kepada anaknya Abu Talib. Anaknya banyak ya, tapi yang dia anggap amanah dan bisa menjaga kepercayaan, mewarisi penjagaan pendidikan dari kakeknya ini kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Talib ini. Maka Abdul Muttalib mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, wahai anakku, isma' ma yaqulu haula. Dengarlah ucapan-ucapan orang-orang dari Bani Mudlij, dari Qafah itu. Mereka berwasiat kepadaku untuk menjaga Muhammad, karena ini bukan anak sembarangan. Wahtafid bihi, jagalah dia. Diperintahkan ya. Artinya diwasiati, nanti kalau saya meninggal, jaga anak ini. Wa tuwfiya jadduhu fi sanati tsaminah min maulidihi. Maka kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam yang merawat dan membesarkan Nabi serta bertanggung jawab untuk pendidikan tarbiyah Nabi, meninggal dunia di usia Nabi yang ke-8. Jadi jelas jamaah ya, bapaknya meninggal, silang pendapat para ulama, apakah sebelum atau sesudah. Yang pendapat menyebutkan sebelum itu lebih kuat, apakah 3 bulan atau 6 bulan usia kandungan. Kemudian ibunya meninggal dunia, belum genap umur Nabi 6 tahun. Kemudian disusul kakeknya meninggal dunia saat Nabi berusia 8 tahun. Sudah ya, ini pembahasan yang insyaallah kita sudah sering dengar juga dalam pembahasan kitab-kitab sirah. Maka ma'asyiral muslimin azakumullah, sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, wa awsa bihi ila Abi Talib. Sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, dia memberikan wasiat kepada Abu Talib. Apa kata dia? Wa qila innahu qala lah. Di sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib itu bersyair. Apa syair dia? Kata dia, usika ya abda manafin ba'di bimufradin ba'da abihi fardi wa kuntu kal ummi lahu fil wajdi tudnihi min ahsyaiha wal kabidi wa anta min arja baniya indi li raf'i dhaymin wa li shaddi adudi. Kata Abdul Muttalib, orang-orang zaman dulu ini kalau berucap sering bersyair. Apa kata mereka? Apa kata Abdul Muttalib pada Abu Talib? Usika ya abda manafin ba'di. Aku wasiatkan kepadamu ya abda manaf. Abdu Manaf ini namanya Abu Talib ya. Abu Talib itu namanya Abdu Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau bapaknya Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baik, jelas ya. Jadi dikatakan usika ya abda manaf ba'di. Aku wasiatkan kepadamu wahai Abdu Manaf, yaitu wahai Abu Talib, sepeninggalku, bimufradin ba'da abihi fardi. Aku wasiatkan kepadamu untuk menjaga seorang anak sebatang kara yang ditinggal mati oleh bapaknya. Maksudnya jaga keponakanmu ini. Ya. Jangan tinggalkan dia. Dia sudah sebatang kara ditinggal oleh bapaknya. Wa kuntu kal ummi lahu fil wajdi. Dulu maksudnya aku adalah seorang yang dulu memposisikan diriku sebagai ibunya untuk orang ini, untuk Nabi Muhammad, fil wajdi, dalam menyayangi. Jarang-jarang jamaah laki-laki memposisikan diri sebagai ibu. Laki itu sifatnya nggak peduli ya. Anak kita saja kadang menangis nggak peduli kita. Oh, tugas saya kan cari uang. Yang diamin anak ya kamu sebagai istri kan gitu. Kadang kita emosi-emosi seperti ini kan. Tapi ini ma'asyiral muslimin azakumullah, kita dapati sosok Abdul Muttalib ini, kakeknya Nabi ini luar biasa. Beliau, kakek Nabi Abdul Muttalib ini memposisikan dirinya kal ummi lahu, seperti ibu untuk anak ini dalam sayang menyayangi. Tudnihi min akhsyaiha wal kabidi. Ya, aku mendekat dan merangkul kedekatan, dan aku pangku anak ini, dan aku mendekat kepadanya,
aku mendekat ke dalam hatinya. Bukan sekedar dipangku, digendong, tetapi memang dia resapi penjagaan anak ini dengan hatinya. Ini hubungan yang sangat luar biasa ini, ikhwah. Ya, inilah mestinya seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti itu keadaannya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Kata Nabi, idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'iral jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain, muslim satu dengan muslim lain, kakak beradik atau hanya teman sejagat, sesama kawan-kawan pergi taklim, di dalam saling mengasihi, cinta mencintai, saling berlemah lembut. Mereka semua kamathalil jasad. Kita yang ada di masjid ini jamaah, kamathalil jasad. Yang hadir di tempat ini setiap malam, kita sudah bagaikan satu tubuh, kata Nabi. Bagaimana itu? Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada satu tubuh yang sakit. Harus saudara kita nggak datang malam ini, kita bertanya-tanya mana dia? Berapa malam nggak datang ini, saya perhatikan. Ternyata dapat kabar dia sakit. Kata Nabi, ada satu anggota tubuh sakit kita. Tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma. Semua orang yang hadir di masjid merasakan kami sakit. Nggak ada saudara kami itu. Sampai sakitnya itu seakan-akan sakit yang membuat orang demam, nggak bisa tidur. Itu perumpamaan jemaah. Jadi bukan hanya sekedar pembahasan-pembahasan yang bentuk kecintaan secara zohir harus dinampakkan, tapi dari segi hati ke hati kita nggak pernah merasakan itu. Apalagi jemaah sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada saudara kita yang meninggal dunia, rasa sakit, sedih, ditinggal oleh seorang yang berilmu, seorang yang telah mengajarkan kita ilmu agama, seorang yang menunjuki kita sesuatu kebaikan, seorang yang membuka kegelapan dari hati kita, yang menerangi kegelapan pada kehidupan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus betul-betul dimiliki. Ya. Jadi betul-betul cinta hati dan cinta secara zahir kepada cucunya ini. Wa anta min arja baniya indi, wahai Abda Manaf, wahai Abu Talib, engkau adalah salah satu anakku yang aku harapkan hanya kepadamu saja pendidikan Nabi Muhammad. Anakku banyak, tapi aku hanya harapkan engkau saja. Liraf'i dhaimin wa li syiddati 'adli, untuk menghilangkan kezaliman dan memperkokoh kekuatan. Coba lihat jemaah, ini syair yang masyhur, dikenal oleh para ulama ahli sirah, bagaimana paman Nabi alaihi salatu wasallam ya diamanahkan oleh bapaknya tercinta, kakeknya Nabi Abdul Muttalib, untuk mengambil pendidikan serta penjagaan, tanggung jawab untuk memenuhi segala yang menjadi kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh Nabi, menjadi perlindungan tameng dari gangguan orang-orang musyrik. Maka dikenal ya Abu Talib ini paman Nabi yang sangat berjasa untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ma'asyiral muslimin azakumullah, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kita dapati bersama bahwa ketika Abu Talib meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sedih dengan kesedihan yang dahsyat. Sampai disebutkan bahwa Abu Talib ini ketika meninggal dunia, Nabi SAW tidak berhenti untuk memohonkan ampun kepada Abu Talib. Turun ayat menegur. Ya, wahai Muhammad, tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang yang sudah jelas mati di atas kesyirikan. Karena Abu Talib ini mata 'alal kufri, dia meninggal dunia di atas kekafiran. Innaka la tahdi man ahbab, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad berhati-hati dan bersusah payah untuk mengislamkan pamannya ini. Tapi ada dua orang yang menggoda terus Nabi Muhammad, Abu Talib ini agar tidak jadi masuk di dalam Islam. Nabi datang untuk mengislamkan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun hajjul laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang itu akan aku jadikan argumentasi untuk memohonkan ampun tentang kesalahan-kesalahanmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dua orang ini menggoda, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Dia ulang-ulangi terus, wahai Abu Talib, apakah engkau telah membenci agama nenek moyangmu yaitu Abdul Muttalib, agama bapakmu Abdul Muttalib? Siapa ingat siapa namanya dua orang? Satu
Abu Jahal. 2, ya kan? Lupa kan? Siapa namanya? Abdullah bin Abi Umayyah. Catat itu. Abdullah bin Abi Umayyah. Catat besar-besar itu supaya tidak lupa-lupa lagi. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Wallahu alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang bagaimana Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalani kehidupan sama Nabi SAW. Dan ini ada bab khusus. Dan insyaallah nanti setelah pembahasan kakek Nabi Abdul Muttalib, ada lagi pembahasan tentang bapaknya Nabi SAW. Baru nanti kita masuk dalam pembahasan pamannya Abu Talib. Ya, setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan khurujuhu ila Syam wa zawajuhu Khadijah. Nabi SAW khuruj, keluar, bermusafir ke Syam, dan dia menikah dengan Khadijah. Setelah itu nanti ada kasus pembahasan menerima wahyu di Gua Hira dan hal-hal yang lain terkait dengan pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Semoga bermanfaat. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.